Ya, pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Mbak Esther Sri Astuti, ekonom Indef. Mbak Esther, melihat indikator-indikator yang ada dan juga bagaimana Anda tadi melihat prioritas dari pemerintah sendiri dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sejauh mana Indonesia dapat mengalami rebound ataupun pemulihan ekonomi di negara begitu, apakah kemudian kita akan mengalami pemulihan yang cepat? Ya, kalau menurut saya pemulihan ekonomi akibat pandemi ini akan take time ya. Paling cepat bisa 5 tahun atau bahkan lebih, karena pandemi itu sendiri tidak akan bisa hilang dalam waktu 5 tahun gitu ya. Jadi seperti yang dilakukan Cina, kalau kita tidak disiplin ya akan tidak recover dengan cepat. Cina pada saat lockdown pertumbuhan ekonominya hanya minus 6,8%, tetapi setelah lockdown itu bisa sampai lebih dari belasan persen kok Mas itu. Oke. Mbak Esther, bagaimana Anda melihat pentingnya komunikasi publik mengenai penanggulangan pandemi COVID-19? Sejauh mana ini juga akhirnya meningkatkan awareness dari masyarakat sendiri untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan juga mendukung vaksinasi agar kemudian sebarannya maksimal dan herd immunity-nya cepat terbentuk. Ya. Jadi kalau menurut saya komunikasi publik dan edukasi masyarakat itu sangat penting pada saat pandemi ini ya. Pertama harus jelas dan mudah dipahami dan dilakukan secara gencar di berbagai media. Jadi jangan sampai ada pejabat publik yang satu atau tokoh masyarakat atau tokoh publik yang satu itu saling bertentangan ya. Ada yang percaya COVID, ada yang tidak percaya. Nah, kemudian yang kedua itu jadi harus konsisten ya antar stakeholder. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat secara terus-menerus. Jadi masyarakat harus tahu bagaimana itu COVID dan cara penanganannya seperti apa. Terus kemudian untuk mencegah misalnya harus vaksinasi gitu ya. Jadi itu harus dilakukan secara terus-menerus dan gencar ya. Gitu, Mas. Baik, bagaimana Anda melihat akselerasi vaksinasi di Indonesia? Kalau akselerasi vaksinasi itu pada bulan April sempat kendor ya, turun sampai dengan berapa persen, 13% gitu ya. Nah, namun saya yakin dengan adanya ledakan yang COVID yang kedua ini, maka pemerintah akan cepat ya, akan lebih cepat untuk melakukan vaksinasi. Nah, per hari ini untuk vaksinasi yang pertama sudah hampir sekitar 21%. Nah, vaksinasi yang kedua itu baru 8%. Nah, kalau itu dilakukan pada saat lockdown, maka maksudnya vaksinasi dipercepat ya pada saat lockdown, saya yakin ya kita akan lebih cepat mencapai herd immunity. Oke, itu kemudian kita harapkan agar pemerintah melakukan langkah yang cukup akseleratif agar vaksinasi bisa tersebar begitu dengan merata begitu di seluruh Indonesia. Kini kita akan membahas mengenai efektivitas dana PEN sendiri, Mbak Esther. Bagaimana Anda melihat efektivitasnya dan juga bagaimana Anda melihat pos-posnya dan bagaimana Anda melihat ini menjadi sebuah hal yang cukup membantulah dalam hal pemulihan ekonomi di Indonesia? Ya, kalau untuk dana PEN ya, dana pemulihan ekonomi nasional, saya rasa harus ditambah ya, karena kalau kita lihat data pada tahun 2021, porsi program pemulihan ekonomi nasional ini hanya 7,8% dari GDP. Nah, sementara kita tahu bahwa banyak program-program pemerintah, misalnya bailout BUMN, kemudian pemindahan ibu kota, itu masih menjadi salah satu program pemerintah yang seharusnya itu bukan prioritas ya. Kalau kita bisa melakukan relokasi anggaran, itu akan sangat
membantu untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, yang kedua, kalau kita sisir lagi bahwa dana PEN ini kan dialokasikan untuk 6 klaster ya. Yang pertama adalah untuk sektor kesehatan, yang kedua adalah bansos, yang ketiga itu insentif UMKM, kemudian ada insentif untuk BUMN ya, dan atau korporasi, dan yang berikutnya adalah untuk pemerintah daerah dan insentif usaha. Yeah. Jadi harusnya sektor kesehatan itu dan bansos itu menjadi sektor yang paling mendapat porsi terbesar gitu ya. Baik. Ya, Anda tadi menyampaikan bahwa jika kemudian pemerintah dapat melakukan berbagai realokasi anggaran, ini kemudian akan lebih menajamkan efektivitas dari PEN gitu. Realokasi sudah dilakukan sebetulnya oleh pemerintah. Namun bagaimana Anda melihat efektivitas dari realokasi anggaran yang dilakukan sejauh ini? Apakah ini kemudian sudah menjadi upaya realokasi yang mempertajam efektivitas dari PEN sendiri? Belum Mas, kalau kita lihat dari realisasi anggaran baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di Kementerian KL itu masih relatif lebih lambat. Kenapa? Ya karena memang di proses birokrasi dari pencairan dana APBN itu memang takes time ya. Jadi harusnya itu yang harus di-adjust, apalagi pada saat pandemi. Baik, oke. Semoga memang ada upaya-upaya lebih cepat lagi untuk membuat serapan anggaran PEN ini lebih maksimal dan juga realokasinya juga dapat berjalan efektif. Mbak Esther, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu, sukses untuk Anda. Baik, sampai jumpa. Terima kasih Mas Vicky. Ya, pemirsa sudah 1 jam.